Baik, rekan-rekan sekalian, kita masuk di modul yang ketiga. Di modul yang ketiga ini kita akan berbicara secara khusus tentang sistem peringatan dini untuk bencana banjir. Ya, di sini kita akan belajar tentang bagaimana alat apa saja yang diperlukan, kemudian software yang digunakan dan juga sedikit mungkin berkaitan dengan programming. Nah, di sini teman-teman semua, yang pertama yang ada 3 bagian utama yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang desain dari rumah, desain tiang atau dari rumah komponennya itu sendiri. Nanti kita perlu sesuaikan, kita perlu melihat lokasinya, ya apakah nanti perlu penempatan secara khusus yang aman dari sisi ya mungkin tidak supaya tidak komponen yang rawan terkena air ya bisa kita lindungi, ya kita siapkan tempat yang memang kedap air. Kemudian yang kedua aman dari sisi mungkin tindakan pencurian dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah desain rangkaiannya itu sendiri, dan yang ketiga adalah desain aplikasi Android. Ya, ini aplikasi Android yang bisa kita gunakan untuk melakukan monitoring hasil dari pembacaan sensor yang di lapangan. Nah, ini salah satu contohnya dari teman-teman setelah kami melakukan survei yang ada di lapangan, karena rencananya alat ini akan kita terapkan di salah satu embung di kampus kami, ya di UII, ada embung yang baru. Jadi setelah melihat kondisi, kita sudah mengukur berapa ketinggian tiang utamanya, ini tiang utamanya, kemudian ini adalah tiang sensornya. Jadi ini kita kaitkan di tiang utama, kemudian ini bagian yang nantinya berarti kita tempatkan di bagian bawah untuk tempat sensor, ya sensor ketinggian, khususnya untuk ketinggian air. Kemudian ini adalah box, ya kotak, yang nanti isinya adalah komponen elektronik yang akan kita gunakan. Jadi ini harus seperti microcontrollernya, ya Arduino atau Raspberry ataupun microcontroller yang lain, ya kita tempatkan di sini, termasuk tadi sensor yang itu rawan atau tidak boleh terkena air, ya bisa kita tempatkan di dalam kotak ini. Ya, ini adalah solar panel, ya karena di lapangan ya tidak ada, kita asumsikan tidak ada support ya daya dari PLN, dari listrik, ya sebagaimana pada yang ada di rumah, sehingga kita perlu membuat satu sumber ini mandiri, yaitu dengan menggunakan solar panel ini. Ya, kemudian nanti di bagian bawah ini ada baterai yang bisa kita gunakan untuk menampung daya, yang nanti digunakan untuk mensupport ya daya di semua komponen yang ada di dalam EWS ini. Nah, ini rangkaian EWS yang sudah kita rancang, cukup sederhana, hanya ada 3 sensor yang digunakan di sini. Itu sensor untuk sensor hujan, ya ini sensor hujan, ya. Kemudian yang ini jadi satu. Kita urut dari yang pertama dulu. Yang pertama adalah Arduino Nano. Ya, karena mengapa menggunakan Nano? Karena ya untuk kemampuannya saya kira tidak perlu yang terlalu tinggi. Ya cukup sensor yang micro controller yang sebagian tidak terlalu tinggi. Ini ya cukup murah harganya juga kalau kita menggunakan Arduino Nano. Kemudian atau kalau mau nanti teman-teman ingin lebih mungkin dari sisi processingnya lebih cepat, nanti bisa menggunakan Raspberry, ya, ataupun dengan menggunakan misalkan FPGA, ya. Kemudian yang kedua ini sensor untuk suhu dan kelembapan. Ini di HT, ya, sensor di HT. Kemudian yang ketiga ini sensor untuk hujan. Kemudian yang keempat ini adalah switch, ya, untuk memutus dan menyambung arus, ya, daya yang nanti digunakan untuk mensupport daya di seluruh komponen yang ada di sini. Kemudian ada untuk modul komunikasinya dengan menggunakan GSM. Jadi di sini menggunakan GSM karena ya di beberapa daerah terkadang kita menemui kondisi di mana sinyal itu susah, ya sinyal itu sulit. Ya, dan saya kira kalau untuk GSM ini masih bisa tercover ya di daerah yang meskipun kondisi sinyalnya tidak terlalu bagus. Ya, tapi nanti kalau dari yang tersebut
ya ada atau bisa di-cover oleh WiFi. Ya ini saya kira untuk penggunaan SIM ini tidak diperlukan, jadi kita bisa menggunakan WiFi. Ini untuk yang SIM-nya. Kemudian yang ke-7 ini SIM, kemudian yang ke-8 ini adalah sensor ketinggian. Jadi dari ini tiang ini ya kita akan tempatkan 4 sensor yang tiap sensornya itu memiliki jarak tertentu untuk berbagai level ketinggian. Dari situ nanti kita akan mendapatkan data berapa sebenarnya berapa meter ya ketinggian air tersebut ketika harus waspada. Kemudian sensor yang berikutnya akan membaca ketinggian di mana kita itu harus siaga. Kemudian yang ke sensor yang lain juga akan memberikan peringatan ya secara bertingkat ya di mana nanti akan digunakan untuk pengambilan keputusan ya berkaitan dengan bencana banjir ini sendiri. Ya. Kemudian di bagian yang berikut ini ada alarm ya buzzer. Nah, buzzer ini sebenarnya bisa kita manfaatkan ya teman-teman. Misalkan ya terkadang kita perlu dalam EBS ini kita memerlukan respon yang sangat cepat. Ya, respon yang sangat cepat, notifikasi yang sangat cepat sehingga terkadang ada kelemahan ya ketika menggunakan aplikasi itu ada kelemahan ya di mana pembacaannya itu tidak bisa dilakukan secara langsung. Ya pengguna harus membuka aplikasi, harus terkoneksi dengan jaringan internet. Tetapi kalau dengan menggunakan alarm, ya ini buzzer, tapi ini bisa diibaratkan sebagai alarm. Nanti tinggal disesuaikan ya dengan daya dan kebutuhannya ya komponen yang digunakan. Ini akan memberikan notifikasi secara massal ya, secara cepat ya dengan suara ya sehingga nanti dengan harapannya warga yang ada di daerah tersebut ya tidak dapat mendapatkan peringatan ya secara cepat dari alarm yang dipasang di wilayah tersebut. Saya kira di beberapa negara terkait penggunaan alarm ini sangat banyak ya seperti misalkan di Jepang ya di pusat kota juga ditempatkan ada pusat alarm di situ. Kemudian kalau kita bicara di pantai ya di Yogyakarta ada alarm juga yang untuk memberikan peringatan dini ya. Kemudian yang berikutnya ini contohnya ya ini board yang digunakan nih rangkaian yang sudah kita rakit ini dalam kondisi nyala, ini dalam kondisi off ya. Anda bisa lihat di sini ya komponen ini Arduino Nano ya di sini. Kemudian ini untuk modul powernya, lalu yang bagian ini untuk untuk clock ya. Dan ini adalah modul GSM-nya dan ada sensor yang ini ada kabel untuk sensor ya. Ini RTC ya, ini kabel yang digunakan untuk ini ada sensor ketinggian dan juga ada sensor kelembapan juga. Dan nanti bisa kita lihat di gambaran secara umum di alat yang sudah jadi, ada contohnya juga. Nah ini untuk, jadi kita karena menggunakan Arduino ya, ini Anda bisa mendownload dulu aplikasinya, ya Anda bisa download ya buka saja Arduino, ya nanti Anda coba download ya, lalu Anda bisa melakukan ya mengunduh tinggal menerapkan saja, mempelajari program yang sudah kita buat. Ya di sini Anda bisa belajar secara langsung ya. Paling mudah memang belajar program itu dari kasus contoh secara langsung ya. Ya misalkan ini program berkaitan tadi dengan EWS bencana banjir. Bagaimana membaca program untuk membaca sensor ketinggian seperti apa, program untuk membaca sensor kelembapan seperti apa, dan sensor yang lainnya. Lalu dari situ kemudian bagaimana cara memprogram untuk mengirimkannya ya di server IoT. Dan di sini kita menggunakan Blink dan bagaimana pengaturannya akan lebih mudah jika kita belajar secara langsung dari contoh kasus. Nah, di sini Anda tinggal menginstal ini, ya mendownloadnya, kemudian membuka file program yang sudah kita buat, ya kemudian Anda bisa pelajari di situ. Pelajari paling mudah adalah pelajari kemudian modifikasi, ya amati, tiru dan modifikasi. Itu yang belajar yang paling cepat, ya paling mudah.
Nah, ini jika teman-teman semuanya memerlukan pertanyaan atau informasi lebih lanjut, Anda bisa membuka forum, dan salah satu kelebihan ya eh, kita belajar Arduino ini karena memang banyak forumnya, ya kita bisa bertanya tentang sensor. Ini sudah ada pembahasan secara khusus ya, termasuk sensor-sensor yang sebenarnya sensor apa sih yang akurasinya itu yang paling bagus untuk mengukur ketinggian, bagaimana sensor yang aman untuk ditempatkan di lapangan, atau sensor yang digunakan untuk mengukur parameter tertentu yang memang kita tidak tahu secara persisnya di lapangan ya, yang harganya mungkin sesuai dengan budget, atau yang harganya murah seperti apa dan sebagainya. Nah, Anda bisa membuka diskusi, dan mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab secara cepat melalui forum yang ada di sini. Oke, selamat mencoba teman-teman semua. Ya, di sini saya juga akan menambahkan satu video tambahan yang nanti Anda bisa gunakan juga untuk belajar.